Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Kembali lagi dengan saya Muhammad Dafiq, salah satu mahasiswa di Fakultas Hukum semester 2 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen kita, Bapak Dr. Rahman Amin SHMH, selaku dosen pembimbing atau pengampu mata kuliah Hukum Kepolisian. Kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai peran atau tugas Kepolisian Republik Indonesia dalam menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pada situasi yang sedang kita alami saat ini, yaitu pada situasi pandemi COVID-19. Pemerintah memperketat kewajiban untuk melakukan physical distancing di seluruh wilayah Indonesia dengan cara mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan peraturan Kementerian Kesehatan nomor 9 tahun 2020. Aturan ini harus dipatuhi dan ditaati oleh semua masyarakat di Indonesia. Dan untuk memastikan bahwa peraturan ini dapat dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat Indonesia, tentunya Polri berperan penting dalam hal ini. Dalam konteks inilah, selain tenaga medis, Kepolisian Republik Indonesia juga bisa disebut sebagai garda terdepan dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19. Meskipun keberhasilan PSBB ini tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat masing-masing atau individu, namun untuk memastikan agar PSBB ini bisa berjalan dengan lancar, tentunya Polri berperan dalam hal ini. Fungsi penegakan hukum yang diemban Polri sesungguhnya tidak lepas dari fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 2 dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, penegakan umum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pernyataan ini kembali dipertegas sebagai tugas dan wewenang Polri dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Berdasarkan regulasi di atas, maka istilah keamanan dalam konteks tugas dan fungsi Polri adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, di mana istilah ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu persyaratan terselenggaranya pembangunan nasional sebagai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman. Yang kedua, keamanan sebagai kemampuan membina serta mengembangkan potensi kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Di masa pandemi COVID-19 ini, peran Polri lebih ditekankan pada pengertian yang kedua pada masa PSBB. Polri mengembang fungsi penegakan hukum yang ditegaskan kembali melalui Makrukmat Kapolri nomor Makrukmat _2_3 Romawi _2020 tentang kepatuhan kebijakan pemerintah dalam penanganan virus corona atau virus COVID-19. Maklumat tersebut merupakan inisiatif Polri dalam mendukung peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB tadi. Maklumat Kapolri ini menyatakan bahwa Polri mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait penanganan pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan memutus mata rantai
penyebaran wabah virus corona yang terjadi di Indonesia. Melalui tindakan kepada masyarakat atau melalui teguran kepada masyarakat yang masih berkumpul. Maklumat Kapolri ini mengatakan bahwa Polri mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait penanganan pencegahan COVID-19 dan pemutusan mata rantai virus ini. Selain itu, Polri juga fokus pada penanganan kejahatan yang berpotensi terjadi saat masa PSBB, seperti slashing, perlawanan terhadap petugas, masalah ketersediaan bahan pokok, dan kejahatan cyber. Untuk mendukung aspek penindakan, Polri menggelar operasi kontingensi aman Nusa Dua 2020. Operasi ini diberlakukan sejak 19 Maret hingga 17 April 2020. Jika melihat substansi maklumat maupun operasi yang dilakukan, fungsi Polri lebih banyak bergerak di area penindakan terhadap pelanggaran ketimbang pencegahannya. Terlebih lagi, area penindakan tersebut ingin dicakup semuanya oleh Polri tanpa mempertimbangkan kesulitan teknis di lapangan. Padahal Polri perlu menyadari bahwa di sisi internal masih terdapat keterbatasan atau daya dukung sumber daya Polri, seperti jumlah dan kemampuan personil yang bertugas, koordinasi dengan stakeholder yang masih lemah, dan sebagainya. Dalam banyak studi, keterbatasan-keterbatasan di atas belum sepenuhnya dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Padahal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, fungsi Polri tidak hanya menindakkan, melainkan juga pencegahan melalui upaya persuasif yang dapat melibatkan masyarakat. Tampaknya hal ini tidak menjadi prioritas bagi Polri, mengingat dalam maklumat tersebut Polri ingin mengerahkan semua potensi kekuatan yang mendukung pelaksanaan PSBB. Namun, hal utama yang tidak bisa diabaikan adalah pandemi telah menciptakan masalah keamanan yang sangat kompleks. Hal ini patut dicermati oleh Polri. Kompleksitas ini setidaknya terlihat dari dua aspek. Satu, yaitu fluktuasi tingkat kejahatan sepanjang masa pandemi dan PSBB yang mengalami kenaikan maupun penurunan. Pada bulan Februari terdapat 17.411 kasus. Bulan Maret naik menjadi 20.845 kasus. Lalu April menurun kembali menjadi 15.322 kasus. Walaupun secara kuantitatif menurun, terdapat potensi kejahatan di beberapa sektor yang patut diwaspadai selama PSBB, seperti kejahatan jalanan, penjamretan, perampokan, pencurian kendaraan bermotor. Aspek yang kedua yaitu perubahan pola kriminalitas di masa pandemi. Studi Robert menemukan bahwa terjadi bentuk-bentuk baru kriminalitas yang berevolusi sebagai pemanfaatan situasi selama masa pandemi COVID-19. Hal ini terkonfirmasi dari pandangan Polri bahwa kriminalitas yang terjadi sepanjang PSBB salah satunya juga disebabkan oleh masyarakat yang terdampak secara ekonomi di tengah pandemi. Para pelaku kriminal memanfaatkan situasi pembatasan sosial yang membuat lingkungan sepi untuk melakukan aksinya. Selain itu, Polri perlu memperhitungkan pola kriminalitas lainnya yang tidak hanya terjadi sepanjang PSBB, melainkan selama masa pandemi. Misalnya kasus pencurian dan penimbunan alat medis, penjualan obat-obatan palsu melalui kejahatan terorganisir, pencurian pada tempat sektor bisnis yang kosong, pelanggaran ketertiban umum karena perselisihan masalah medis, hingga kesalahpahaman masyarakat mengenai penanganan COVID-19. Sampai saat ini kesalahpahaman masih saja berlangsung di tengah semakin mengikatnya kasus positif COVID-19 ini. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap tenaga medis maupun individu-individu non-tenaga medis. Selain itu, Polri perlu memperhitungkan pola kriminalitas lainnya yang tidak hanya terjadi sepanjang PSBB, melainkan selama masa pandemi.
misalnya kasus pencurian dan penimbunan alat medis, penjualan obat-obat palsu melalui kejahatan terorganisir, pencurian pada tempat sektor bisnis yang kosong, pelanggaran ketertiban umum karena perselisihan masalah medis, hingga kesalahpahaman masyarakat mengenai penanganan COVID-19. Sampai saat ini, kesalahpahaman masih saja berlangsung di tengah semakin meningkatnya kasus positif COVID-19. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap tenaga medis maupun individu non-medis, hingga penolakan terhadap jenazah yang dianggap terinfeksi. Polri memang telah menunjukkan upaya penindakan melalui penegakan hukum secara realistis tentang apa yang mereka lakukan, mengapa, dan keterbatasan serta ketidakpastian situasi keamanan yang akan dihadapi, ketimbang mengklaim seluruh masalah keamanan masyarakat dapat ditangani demi melindungi reputasi. Polri juga harus siap menegosiasikan peran mereka dan memprioritaskan fungsi penegakan hukum pada kategori tertentu. Fungsi apa yang dapat dikurangi atau dibatasi, dan sejauh mana kapasitas dan kemampuan yang dimiliki untuk menanggapi permintaan dukungan mereka dari lembaga lain dan masyarakat. Melalui komunikasi ini, maka dapat ditentukan prioritas keamanan yang akan ditangani oleh Polri dengan berbagai pertimbangan. Pilihan lainnya adalah pencegahan berbasis komunitas. Penerapan PSBB di Kabupaten Bogor dapat menjadi contoh. Pencegahan penyebaran virus ini tidak hanya bergantung pada mekanisme pembatasan di area publik atau jalan raya, tetapi dimulai dari basis komunitas paling kecil, misalkan RT, RW, desa, dan kecamatan. Polri dapat berkolaborasi bersama komunitas masyarakat dengan mengandalkan Polsek sebagai basis deteksi dini akan potensi terjadinya masalah keamanan dalam masyarakat. Peran Bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat bisa dioptimalkan untuk mengedukasi masyarakat sebagai pencegahan. Terima kasih pada rekan-rekan semua yang telah menonton video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.